Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Andarista, peserta Latsar CPNS Angkatan 5 Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Saya bekerja di instansi Dinas Pangan dan penempatan sebagai penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian Pangkalan Baru. Balai Penyuluhan Pertanian Pangkalan Baru dibangun pada tahun 2012 yang beralamat di Jalan Pesantren Gang Manasik Haji, Desa Air Musu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangkalan Baru merupakan kelembagaan penyuluhan non-struktural di kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah. Balai Penyuluhan Pertanian Pangkalan Baru memiliki wilayah binaan sebanyak 1 kelurahan dan 11 desa. Adapun visi misi dari Balai Penyuluhan Pertanian Pangkalan Baru yaitu untuk misinya meningkatkan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misinya meningkatkan pelayanan informasi, koordinasi, dan teknologi usaha di bidang pertanian. Untuk struktur organisasi BPP Pangkalan Baru, yaitu terdiri dari 1 orang koordinator BPP, 1 orang petugas administrasi, dan 14 orang petugas penyuluh lapangan. Untuk koordinator kami yang sekarang yaitu Ibu Citra Dewi SP, yang menjadi koordinator dari tahun 2018 hingga sekarang. Peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian yaitu yang pertama, menyusun programa, 2 melaksanakan penyuluhan, 3 menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, 4 memfasilitasi pengembangan dan kemitraan, 5 memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh, 6 melaksanakan proses pembelajaran. Tugas saya sebagai penyuluh pertanian yaitu melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluh pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian. Melakukan diseminasi informasi pertanian, baik teknis, sosial, maupun ekonomi sesuai kebutuhan. Mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan Poktan, mengumpulkan dan mengolah data pengembangan Gapoktan, dan melakukan evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Untuk standar layanan sebagai penyuluh pertanian yaitu yang pertama, bersikap ramah dalam melayani dan memahami kebutuhan petani. 2. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. 3. Selalu meningkatkan kompetensi sebagai penyuluh pertanian, seperti mengikuti pelatihan, sosialisasi, ataupun seminar online terkait pengembangan pertanian ke depan. 4. Bersikap harmonis kepada petani, mitra, sesama penyuluh dan atasan. 5. Adaptif dan bersikap loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. 6. Berkolaborasi dalam pelayanan baik dengan petani, penyuluh, atasan, dan mitra lainnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian Indonesia.
Untuk ulasan peningkatan kinerja yaitu ada kaji terap, pelatihan, evaluasi kinerja, dan belajar mandiri. Beberapa contoh Smart ASN yang dapat saya terapkan sesuai dengan tugas saya yaitu aktif berinovasi dengan selalu mempraktekkan program instansi yang bernama Sipahit atau sistem penyuluhan penggunaan agen hayati untuk tanaman dalam kegiatan penyuluhan. Jadi program Sipahit ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman ataupun pada tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian. 2. Adaptif menggunakan program pangkat tengah yang baru seperti absensi elektronik yang bernama Sipelawan atau sistem presensi selawang segantang. Jadi sebagai ASN yang profesional kita juga harus adaptif mengikuti perkembangan zaman yang serba elektronik. Jadi absensi juga tidak manual lagi dan sudah menggunakan aplikasi yang di pangkat tengah yang sekarang sedang aktif digunakan yaitu Sipelawan yang diinstal di Android. 3. Melaksanakan tugas sebagai penyuluh dengan baik sesuai SOP dan berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan-kegiatan di BPP. 4. Terus mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, ataupun seminar online terkait pengembangan pertanian. Jadi sebagai ASN yang profesional, kita lebih baik mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, apalagi saya sebagai penyuluh pertanian, sebelum disampaikan dan diterapkan kepada petani. 5. Bekerja sama dengan instansi lain yang dapat membantu perkembangan kegiatan di desa binaan. Baiklah, sekian penyampaian dari saya terkait materi tentang aku, Smart ASN dan instansiku. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.